Pemimpin sejati itu hendaknya menguasai dan melaksanakan 3 hal pokok, dengan sarana 3 hal pula untuk melihat dan menyelaraskan 3 hal pokok tersebut. 3 hal yang harus dikuasai dan dilaksanakan adalah 1. Tata krama. Tata krama adalah hal wajib, karena dengan tata krama itu, maka dapat dipastikan kan menunjukkan kebenaran tata-tata yang lain. Karena pada tata krama akan menyelaraskan adab, etika atau norma normatif berbeda baris di mana yang hidup. Tata agama. Setelah tata krama, maka harus mengetahui dan menguasai tata agama. Karena dengan mengetahui hakikat agama, termasuk perintah-perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sebagai pemimpin dan wakil dari Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa, maka dipastikan pemimpin sejati dapat membawa kaum yang dipimpinnya ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Namun demikian, tanpa tata krama, maka dalam memahami tata agama, tidak akan mendapatkan pelajaran yang sempurna mengenai tata agama. 3. Tata negara adalah pengetahuan dan kemampuan seorang pemimpin sejati untuk melaksanakan tata kelola suatu negara atau kaum, untuk dapat bersikap adil, syah dan mumpuni dalam mewujudkan suatu negara atau kaum, dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan, sesuai dengan aturan ataupun undang-undang, sebagai kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama dan dilaksanakan bersama dengan rasa tanggung jawab dan berkeadilan. Dengan menguasai tata negara, pemimpin sejati tidak mudah terombang-ambing oleh suatu keadaan atau tekanan serta ancaman dari pihak-pihak lain atau luar. Seorang pemimpin sejati mampu mengatur dan mengelola segala sesuatunya untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya oleh orang-orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Untuk dapat melaksanakan ketiga hal tersebut di atas dengan baik, maka seorang pemimpin sejati dapat menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya secara totalitas dengan tidak melupakan 3 hal sebagai kekuatan dan cara untuk melihatnya, yaitu 1. Kekuatan pikiran untuk melihat mana yang iya dan mana yang bukan, sehingga dapat melihat kesejatian dan tidak tertipu oleh bias atau kesemuan pemikiran karena terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri, lalu menjadi ambisi yang malah membawa ke arah kehancuran. 2. Kekuatan rasa jati untuk melihat mana yang iya dan yang bukan, sehingga dapat melihat kesejatian dan tidak tertipu oleh rasa pribadi yang dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga menjadi bersikap tidak adil dan merekayasa suatu tindakan berdasarkan apa yang disukai saja. 3. Kekuatan indera untuk melihat dan memandang, serta menganalisa dengan cepat dan tepat dalam melihat suatu hal dan permasalahan, dan tidak mudah tertipu hanya oleh apa yang dilihat dan didengar saja, tanpa melihat sebab dan akibatnya. Dari cara ketiga, hal tersebut haruslah selaras dan seimbang.